Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin iqtafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jikalau manusia menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, para keluarganya, para tabi'in, tabi'at, para sahabatnya, dan senantiasa manusia yang mengikuti jalan di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahihnya, beliau berkata, "Man talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah, dan barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan di antara ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membagi hadis di antaranya. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Ma'alim Sunan, beliau membagi hadis menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Di mana ketiga hadis ini ditinjau dari diterimanya suatu hadis. Yang pertama hadis sahih adalah di mana para perawinya didapatkan kredibilitasnya, bahwasanya perawi tersebut thiqah, baik dari hafalannya maupun dari ilmu amal dan kejujurannya. Adapun hadis hasan, yaitu di mana hadis perawinya itu sedikit lemah dalam hafalannya, sehingga disebutkan hadis tersebut adalah hadis hasan. Dan kedua hadis macam ini diterima oleh kaum muslimin, diterima kita dan boleh diamalkan, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis yang ketiga, yaitu hadis dhaif, yaitu hadis di mana para perawinya sangatlah lemah dalam hafalannya, sehingga hadis ini ditolak oleh sebagian para ulama dan tidak dijadikan hujjah serta pengamalan dalam keseharian kita dalam ibadah. Mengapa? Karena para perawi yang dhaif, yang lemah hafalannya, itu bisa saja meriwayatkan hadis dengan konteks yang keliru karena lemahnya hafalan. Makanya para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif boleh dijadikan hujjah, dijadikan amalan, kecuali hanya dalam fadhil amal saja, kecuali dalam hanya amalan-amalan yang diutamakan. Dan itu pun hadisnya ghairu jadil, hadis dhaifnya yang tidak terlalu dhaif. Karena ada hadis yang dhaif yang jadil, yaitu dhaif yang sangat dhaif. Ya. Baik, kemudian muncul hadis maudhu, yang dimana ini bukan hadis, karena hadis maudhu adalah hadis palsu. Terlebih lagi hari ini adalah bulan Sya'ban, maka banyak hadis-hadis yang keluar yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Padahal kata Muhammad, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatasnamakan atas diriku, padahal itu bukan perkataan Nabi, maka bersiaplah tempatnya adalah di neraka jahanam. Maka sebagai muslim yang bijak, ketika kita mendapatkan hadis atau mendapatkan share dari teman-teman kita tentang suatu hadis, maka kita harus cross check terlebih dahulu apakah hadis tersebut sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu. Maka ketika hadis tersebut maudhu, kita sharekan ke orang lain, maka takutnya kita masuk dalam hadis yang tadi, ya, mengatasnamakan atas Nabi Muhammad SAW. Baik, para jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini di hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis tentang pokok-pokok agama, ya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana di hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kalau hadis yang pertama itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang pertama, Sahihul Bukhari. Hadis yang pertama tentang hadis niat, innamal a'malu binniyat. Akan tetapi hadis yang kedua ini tentang pokok agama ini, Imam Muslim mencantumkan
di kitab Sahih Muslim, hadis yang pertama adalah hadis yang kita akan bahas kali ini. Ya. Kemudian kalau Al-Quran ada istilahnya Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, di mana setelah surat Al-Fatihah adalah penjelas dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, kalau hadis, Ummul Hadis adalah induknya hadis, adalah hadis yang kita akan bahas ini, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Dan hadis yang kedua ini berbicara tentang pokok-pokok agama, ya. Yang dimana di negara kita mayoritas adalah penduduknya kaum muslimin, tapi tidak banyak, ya, sedikit di antara kaum muslimin yang tahu tentang hadis ini, ya. Terlebih lagi orang awam yang tidak tahu tentang pokok-pokok agama ini, maka dijelaskanlah di hadis yang kedua ini. Kita langsung bacakan saja hadisnya. An-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kita ketahui bahwa Umar masuk Islam 5 atau 6 tahun setelah diutusnya Nabi terakhir. Akan tetapi Umar menjadi sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Umar menceritakan dalam hadis kedua ini, qala, berkata Umar, bainama julusan 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Ya, betapa mulianya mereka ketika itu, ya jemaah, bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu apakah kita bisa duduk bersama Rasulullah SAW kalau di akhirat? Bisa. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ala yuraqabukum min majlisan yawmal qiyamah ahsanum khuluqan. Ya, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Gitu. Apabila kita ingin bersama Rasulullah dalam satu majlis di akhirat, maka kita menjadi manusia yang terbaik akhlaknya. Karena Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya, makanya kemarin-kemarin viral tuh, apa, revolusi akhlak katanya. Ada revolusi akhlak. Ya, padahal Nabi kita Muhammad sudah memberikan kepada kita contoh, karena khuluqul Quran, ya, bahwa saya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka kita sebagai kaum muslimin bisa mencontohnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa duduk bersama Nabi Muhammad SAW itu di yaumul qiyamah. Nah, kemudian Umar melanjutkan, dzata yaum, suatu hari, suatu ketika, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab wa syadidu sawadis sa'r. Suatu ketika datanglah menghampiri kami semuanya, ketika itu duduk bersama Rasulullah SAW, seseorang, ya, diceritakan oleh Umar fisiknya atau ciri-cirinya, syadidu bayadis thiyab, di mana bajunya ini sangat putih, seolah-olah seorang tersebut baru memakai baju yang baru. Wasyadidu sawad sa'r, dan rambutnya itu sangatlah hitam. Jadi seolah-olah, kata para ulama, seorang ini baru keluar dari rumahnya, baru bersuci, baru mandi, pakai baju baru, keluar dari rumahnya menghadiri majlis Nabi SAW. La yura alaihi atharus safar, yang anehnya orang tersebut tidak ada athar sedikit pun dari safar, bekas safar itu tidak ada darinya. Ya. Mungkin kalau zaman dahulu kalau safar itu dengan unta, ya, dengan unta atau berjalan kaki ribuan kilo gitu kan, pasti ada asar safarnya di bajunya. Imam bajunya itu kotor dengan debu di padang pasir, atau rambutnya yang rontok karena tidak mandi dan tidak bersafar dia. Ya, kalau ingin safar kita ke Surabaya tidak ada asar safar yang mungkin karena kita mengendarai mobil. Tapi kalau zaman dahulu orang yang bersafar pasti ada akarnya, pasti ada bekas dari safar tersebut. Nah, yang mengalahkannya lagi kata Umar, wala ya'rifuhu ahadun minna, atau wala ya'rifu minna ahadun. Ya. Kami para sahabat di kota Madinah tidak mengenal orang tersebut di antara kami. Itu artinya bahwa orang tersebut datang di luar kota Madinah. Ya. Kami tidak mengenal para sahabat
orang tersebut, itu artinya bahwasanya orang tersebut datang dari luar kota Madinah, tapi tidak ada safar sedikit pun, akar safar sedikit pun. Nah, kemudian menghampiri hatta jalas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tersebut, kalau kita lagi majlis ini, jalan di tengah-tengah majlis, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, kemudian fa'asdada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya orang tersebut dengan lutut Nabi Muhammad ditempelkan, ya, ditempelkan. Umpamanya bagaimana duduknya? Kemungkinan besar duduknya adalah ikhtiras seperti at-tahiyat. Kalau sila mungkin susah ya, karena lutut dengan lutut sila susah. Mungkin seperti duduk ikhtiras, ya, atas syahid pertama mungkin seperti itu, ya. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhi, kemudian orang tersebut meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di atas pahanya, ya, seolah-olah seorang murid yang sedang bertumpuk di hadapan gurunya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Syarh al-Nawawi mengatakan, hadza min syiddatil ihtiram, inilah min syiddatil ihtiram, ini adalah contoh yang paling baik ketika kita duduk di hadapan guru kita. Jadi orang tersebut sangat memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Umar bin Khattab balik, waqala ya Muhammad, orang tersebut mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang tersebut tidak mengatakan wah ya Rasulullah, ya Nabiullah, tidak mengatakan nubuwah, panggilan nubuwah, panggilan Rasulullah. Nah, biasanya orang yang memanggil dia Muhammad adalah orang Badui. Biasanya orang Badui di Arab tuh, pelosok, datang ke Madinah, ada tahu Nabi baru, bilangnya Muhammad. Nah, biasanya para sahabat kalau datang orang Badui senang dia, pasti bertanya dia, karena para sahabat jarang bertanya pada Rasulullah SAW. Tapi orang Badui langsung bertanya, ya Muhammad, gimana aku bisa masuk surga? Ya Muhammad, apa yang haram? Seperti itu. Biasanya para sahabat senang. Nah, orang tersebut mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kata orang tersebut, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu Islam adalah bersyahadat kepada Allah, bersyahadat mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kau mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian engkau berpuasa dan engkau berhaji jika engkau mampu. Itu adalah Islam. Yang dimana kalau kita jawab tentang ini pembahasannya lebih luas lagi. Karena setelah hadis ini yang ketiga adalah hadis tentang apa itu Islam. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan shadaqta. Kata orang tersebut yang tadi baru datang, kamu benar wahai Muhammad, gitu. Aneh para sahabat, takjub. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan, seolah-olah sedang mengetes, gitu kan? Seolah sedang mengetes. Kemudian dia tanya lagi, seorang itu menanya lagi, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Para sahabat takjub karena dia membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku apa itu iman, katanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, masalah iman ini para ulama sangat detail dalam masalah iman ini, sehingga muncul kitab-kitab akidah. Kalau tadi tentang syahadat tentang Islam, muncul kitab-kitab tentang fikih. Makanya Islam itu adalah rukun Islam, jadi mulai yang tadi sudah kita sebutkan, itu adalah amalan zahir. Ya, kalau Islam
Apa itu Islam? Rukun Islam adalah amalan zahir. Kita syahadat, kita puasa, kita sholat, kita haji. Itu adalah amalan zahir, amalan badan kita. Akan tetapi iman, rukun iman yang 6 ini adalah amalan batin, amalan hati kita. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, malaikat Allah. Nah, mencakup iman kepada Allah yang pertama adalah iman kepada wujud Allah atau rububiyah. Ya, makanya ada tauhid rububiyah. Yang kedua, al-iman bi uluhiyah. Ya. Kita mengesahkan Allah dalam segala ibadahnya. Kemudian yang ketiga, iman asma wa sifat. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Yang dimana ini masuk ke dalam bab kita tauhid, ya, dalam bab mentauhidkan Allah, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan shadaqta. Orang tersebut mengatakan shadaqta, kamu benar, katanya. Kamu benar. Kemudian orang tersebut menanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kalau tadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, kalau ini ada rukun ihsan. Ya, rukun ihsan yang pertama adalah anta'budallah ka'annaka tara. Ya, rukun ihsan yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah, yang dimana ihsan ini tingkatan tertinggi dalam pokok-pokok agama kita. Kalau orang sudah bisa muhsin, kalau orang sudah bisa ihsan, dia berarti sudah berada di level yang tertinggi. Anta'budallah, engkau beribadah. Sebagian berpendapat bahwa ada orang yang mengatakan level tertinggi adalah level ma'rifah, katanya. Gak butuh ibadah lagi. Sebagian akidah mengatakan seperti itu, bahwasanya ketika sudah level ma'rifah, dia seolah-olah Allah dan dirinya bersatu, dan tidak butuh untuk ibadah lagi. Ya. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, level yang paling tinggi adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah sampai engkau mati, gitu kan? Ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita sedang melihat kepada Allah. Tentunya dengan hati kita, bukan dengan mata kita. Karena kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa ketika itu ingin melihat Allah di bukit Tur. Falamma tajalla rabbahu ja'alahu dakka wa kana Musa kharra sa'iqa. Ketika itu Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, akan tetapi ketika Allah ingin memperlihatkan dirinya, gunung langsung hancur. Lalu Musa langsung pingsan. Seperti itu. Kapan kita bisa melihat Allah? Ketika kita sudah mati. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamut, kata Rasulullah. Engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sudah mati, itu bisa masuk surga. Itu adalah ihsan yang pertama, ya. Mengharap kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama-nama Allah. Allah itu Alim, Allah itu Jabbar, Allah itu Aziz, Allah itu Hayy, Allah itu Sami, Allah itu Basir. Maka dengan menghadirkan sifat-sifat Allah, maka kita akan bisa mudah untuk belajar ihsan ini. Makanya pentingnya belajar tauhid, asma wa sifat, untuk kita saling mengenal Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tingkatan yang pertama, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika itu ditanya oleh Aisyah, ya, wa ma ghafarta min dzambik, wahai Rasulullah, engkau sholat sampai kaki engkau bengkak, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang sekarang dan yang dulu? Apa kata Rasulullah jawabannya? Apa aku abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Para sahabat dahulu ketika mereka merasa capek, apa kata Rasulullah? Qum ya Bilal fa'alihna bis shalah. Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia bahwasanya istirahatkanlah kamu dengan sholat. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi, ya. Adapun tingkatan rukun yang kedua dari ihsan tersebut adalah fa inna takun tara fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa tingkatan ihsan yang pertama, seolah-olah kau melihat Allah, maka ingat Allah selalu melihatmu, atau muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat Anda, gitu kan.
Yastaghfiruna minan nasi wa la yastaghfiruna minallah. Engkau merasa aman dari pandangan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Seperti itu kan. Teringat tentang muraqabatullah, ada kisah yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa tatkala zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang nenek penjual susu. Dia punya anak penjual susu. Karena dagangannya semakin hari semakin laris, akhirnya nenek tersebut di malam hari bersama anaknya, bersama anaknya, bukan cucunya, anaknya, beliau mengatakan, nenek tersebut mengatakan kepada anaknya, gimana kalau kita tambahkan air sedikit ke dalam susu tersebut supaya susunya banyak gitu kan, supaya kita mendapatkan untung yang banyak. Nah, sedangkan ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, kebiasaan beliau ketika malam keliling ke rumah-rumah mengecek apakah rakyatnya sudah tidur, apakah rakyatnya sudah kenyang, ya, saking adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kali itu. Maka anak tersebut mengatakan, bagaimana wahai nenek, kalau nanti Umar dengar, kalau Umar nanti dengar percakapan kita, kalau Umar tahu gimana, kita akan bunuh oleh Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab tegas orangnya, ditakuti, ya. Maka kata nenek tersebut, Umar tidak akan tahu, ini sudah malam. Lalu kata perempuan tersebut, anak tersebut, bagaimana kalau Umar seandainya tidak tahu, bagaimana orangnya Umar itu akan mengetahui apa yang kita tinggalkan. Subhanallah. Anak tersebut menerapkan muraqabatullah. Akhirnya Umar bin Khattab mendengar percakapan kedua tersebut. Umar tiba-tiba datang ke rumahnya, mengetok pintunya, membangunkan semua anaknya, lalu bilang kepada anaknya, siapa yang malam ini mau nikah, aku akan nikahkan dengan putri si nenek tersebut, penjual susu. Kalau tidak ada yang mau, aku yang nikahkan, aku yang akan nikah bersamanya, katanya. Kemudian ada salah satu di antara anak Umar mengatakan, saya akan menikah dengan anak penjual susu tersebut. Malam-malam bayangin, jam 1, jam 2 sudah nikah. Kan? Kemudian yang diantara yang memiliki itu adalah namanya Asim bin Umar bin Khattab. Asim. Ternyata Asim dan anak penjual susu itu menikah, lahirlah Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Yang dimana Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang soleh, yang terkenal keadilannya. Bahkan dikatakan oleh para ulama dia khalifah yang kelima setelah Utsman bin Affan. Ya. Di sini menunjukkan bahwa muraqabatullah sangatlah berpengaruh kepada kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 jannah, 2 surga. Pertama, karena mereka mendapatkan pahala karena dia muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Yang kedua, karena dia meninggalkan amalan yang buruk menuju amalan yang baik. Seperti itu. Kemudian ihsan, amal dan iman selalu digandengkan dalam ayat Allah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka tidaklah sedikit pun amalan mereka hanya terlalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muhsin. Ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan ihsan ini dalam kehidupan kita? Dalam salat kita contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang aziz, yang rahim, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kau salat berdiri. Hadirkanlah ketika kita salat seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa hal tersebut, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menjelaskan bahwasanya 2 orang yang sholat itu bisa berbeda pahalanya antara langit dan bumi. Orang yang pertama hanya menggugurkan sholatnya, tapi orang yang kedua dia hadirkan bahwasanya ketika sholat dia seolah-olah melihat Allah, ya, seolah-olah melihat Allah. Dan ada nggak faedahnya kalau kita berbuat ihsan? Ada. Yang pertama adalah kita bisa ikhlas, bisa ikhlas. Ya.
Ya. Ya. Baik, dari faidah ihsan, kita melakukan ihsan, pertama kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kata para ulama, ta'rif dari ikhlas, pengertian dari ikhlas, kita meninggalkan pandangan manusia dan kita menyebutkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan pandangan manusia, kita sebutkan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian itqan. Ya, itqan membuat kita dalam amalan beritqan. Itqan itu apa? Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang ketika beramal, dia memprofesionalkan amalannya. Itqan itu profesional dalam amal. Ya, maka sebagaimana tadi dikatakan Ibnu Taimiyah, dua orang yang sholat berbeda pahalanya. Yang pertama profesional dalam sholatnya, yang kedua menggugurkan kewajiban. Dan yang ketiga adalah faedah yang paling besar adalah kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannata jannah." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, karena ketika kita sudah meninggal, kita akan menjalani proses namanya alam kubur, ya, alam barzah, alam kubur. Di situ ketika kita beramal baik, amal soleh kita banyak, maka akan ditemani oleh amal soleh kita, dan kita akan dibukakan setiap pagi dan sore pintu surga. Nah, ketika itu ahli surga sudah masuk ke dalam ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Turidu syai'an azidukum." Kata Allah, "Wahai penduduk surga, apakah aku mau tambahkan lagi kenikmatan bagi kalian, wahai penduduk surga?" Kata penduduk surga, "Alam tabyaddu wujuhana." Wahai Allah, bukankah kau tidak melihat bagaimana wajah kita berseri mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di surga? Wa tadkhulul jannah wa tudkhilul jannah. Bukankah engkau telah mentakdirkan kepada kami semua bisa masuk surga? Subhanallah, kenikmatan yang paling terendah penduduk surga. Jangan, kalau kita berbicara tentang surga, dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, siapa yang orang terakhir masuk surga? Adalah orang muslim, orang mukmin yang terakhir keluar dari neraka. Ya, karena orang mukmin, orang muslim pasti masuk surga. Akan tetapi apakah dia mampir dulu ke neraka atau masuk surga langsung? Nah, orang yang terakhir masuk surga adalah orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah, tapi dia mampir ke neraka, dan dia yang terakhir keluar dari neraka baru masuk surga. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Ketika orang tersebut masuk ke dalam surga, Allah berikan nikmat berupa bagaikan seorang rajanya dunia. Ya, di surga orang yang paling terendah, istilahnya paling fakir juga ya, kalau di muka bumi ini, orang yang fakir di muka bumi ini, seolah orang tersebut itu mendapatkan di surga nanti itu bagaikan seorang raja di antara raja-raja di dunia. Kalau sekarang kita mendengar raja di dunia, mungkin siapa yang di Arab atau yang di Inggris ya, kekayaannya mobilnya ribuan, rumahnya terbuat dari emas, itu rajanya dunia. Ya. Kemudian orang tersebut ditawari oleh Allah, "Atuzidukum, mau aku tambahkan lipatkan lagi?" Sampai 3 kali Allah menawarkan, coba. Sampai Allah 3 kali menawarkan kenikmatan di surga. Itu orang terakhir yang masuk surga, dikatakan dalam suatu riwayat. Maka penduduk surga mengatakan, "Wa tudkhilul jannah." Allah bukankah kau telah menakdirkan kepada kami bisa masuk surga? Itu adalah kenikmatan yang sangat besar, ya Allah. Ya. Kemudian kata pada penduduk surga, "Wa najina minan nar." Engkau telah menyelamatkan kami semua, wahai Allah, dari api siksa neraka, ya Allah. Jadi mana siksa neraka ke sanatin? Siksa neraka 1 hari bagaikan 1000 tahun lamanya. Engkau menyelamatkan kami dari siksaan tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fayakshifu hijab." Tatkala itu Allah membuka hijabnya. "Fama u'ti syai'an fa ahabba ilaihim min nadhri rabbihim."
tatkala itu penduduk surga tidak ada lagi kenikmatan yang paling besar ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam mengatakan al-jazaa min jinsil amal. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada apa yang diamalkan. Dulu penduduk surga ketika di dunia dia selalu menghadirkan segala amalan yang seolah melihat Allah, selalu diawasi oleh Allah. Tatkala itu di surga Allah balas dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ketika itu manusia yang masuk surga dan melihat Allah, dia lupa semua dengan kenikmatan yang ada di surga ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap kita hari ini sujud, kita sholat untuknya, kita berdoa, kalau kita susah kita minta samanya. Ketika itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan terbesar penduduk surga. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke konteks hadis selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Ada ini. Ya. Dicopot ini ya. Ya, baik. Derajat dalam pokok-pokok agama kita ini ada Islam, di mana Islam ini adalah lingkaran yang terbesar. Ya, lingkaran yang terbesar. Kemudian setelahnya ada iman. Nah, ini lingkarannya lebih kecil lagi. Dan kemudian yang terakhir ada ihsan. Nah, ini lingkaran terkecil. Nah, itu artinya ketika orang Islam itu belum tentu dia beriman. Dan orang yang beriman belum tentu dia ihsan. Paham Pak? Paham ya? Tapi orang ihsan pasti dia beriman, pasti dia Islam. Ya. Sebagaimana juga iman, pasti dia Islam. Orang yang beriman, pasti dia Islam. Tapi tidak semua orang beriman dia ihsan. Makanya ihsan paling sedikit. Ya. Dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul muhsinin, ahsanuhum innallaha yuhibbul muhsinin," gitu kan. Atau di surat Al-Mulk itu, "Ayyukum ahsanu amala," karena orang ihsannya sedikit. Gitu kan? Dan ini derajat yang paling tinggi tadi kita katakan. Anta budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kemudian coba gini aja dah. Ketika Islam dan iman itu satu konteks, maka Islam itu apa namanya? Islam itu sendiri, apa? Ya, iman itu sendiri. Nah, tadi Islam itu amalan zahir. Kalau iman amalan batin. Contohnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, katakan tatkala itu ada orang-orang Arab, ada orang-orang Badui yang baru masuk Islam, baru bersyahadat. Nah, qalatil a'rabu amanna, orang Badui tersebut mengatakan aku sudah beriman katanya. Tapi kata Allah bantah, walakin qulu aslamna. Tapi katakan kepada mereka bahwasanya mereka baru Islam, bukan beriman. Itu kan, jadi dia masih derajat Islam. Contohnya lagi di hadis Jibril yang tadi. Ya, hadis Jibril yang tadi. Dalam satu hadis dikatakan ada Islam, ada iman. Islam itu mana sendiri, amalan zahir, iman itu sendiri, amalan batin. Nah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sa'd bin Waqqas juga, ketika itu perang sudah dilaksanakan dan kaum muslimin menang,
Kemudian ada pembagian ghanimah, dan tatkala itu ada salah seorang sahabat yang tidak mendapatkan ghanimah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "A'ti fulanan ya Rasulullah, fa innahu mu'min." Wahai Rasulullah, belikanlah kepada si fulan karena si fulan mukmin katanya. Au muslim kata Rasulullah. Dia masih muslim. Diulang lagi oleh Sa'ad bin Waqqas, mukmin, muslim. Itu menunjukkan ketika Islam dan iman satu konteks, maka Islam itu makna sendiri yang makna zahir, iman itu sendiri maknanya. Ya. Sebagaimana doa kita ketika sholat jenazah, Allahumma ahyi man ahyaitahu 'alal Islam wa man tawafathu 'alal iman. Ya Allah, hidupkanlah di antara kami dengan hidup ketika Islam, ya. Dan wafatkanlah di antara kami, wafatkanlah dalam keadaan iman. Ya. Karena ketika hidup kita Islam, tapi ketika mati tidak ada lagi yang dibawa amalan zahir ini kecuali iman kita. Itu jadinya iman dan Islam. Iman dan Islam ketika disatukan, maka Islam itu makna sendiri, iman itu makna sendiri. Nah, akan tetapi ketika Islam, iman berbeda konteksnya, maka Islam itu iman, iman itu Islam. Contohnya hadis yang masyhur, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang muslim yang bisa menjaga lisannya dan kedua tangannya. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ya muslim ya iman juga. Ya, gitu kan? Ya orang muslim dia beriman juga dalam konteks hadis itu. Karena dalam konteks hadis itu al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, gitu kan? Nah, orang muslim ini juga orang iman maksudnya. Sebagaimana ada hadis lagi lain. Ada hadis yang lain juga mengatakan al-imanu bid'un. Al-imanu bid'un. Sesungguhnya iman ini bercabang sampai 70 cabang. Fa'alaha kalimatul la ilaha illallah. Dan yang paling tertinggi cabangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adani tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari iman. Yang maksudnya di sini iman itu Islam juga, orang Islam. Seperti itu. Ya. Sebagaimana miskin dan fakir, kan orang miskin fakir dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu kepada fakir miskin dan fakir, ya. Fakir miskin. Ya, kalau fakir dia adalah orang yang kebutuhannya sehari harinya penghasilannya kurang dari setengah dari penghasilannya. Contohnya penghasilan kebutuhannya satu hari 50.000, akan tetapi penghasilan 20.000, kurang dari setengahnya berarti. Akan tetapi miskin dia adalah orang yang kebutuhannya dan penghasilannya lebih dari setengahnya. Orang miskin adalah kebutuhannya 50.000, penghasilannya 30.000. Nah, apabila fakir dan miskin dalam satu konteks, maka fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Akan tetapi ketika fakir dan miskin ini dalam beda konteks, maka fakir itu miskin, miskin itu fakir. Seperti mana albir wa taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Albir artinya kebajikan. At-taqwa artinya meninggalkan yang haram dan menjalankan perintah. Ketika albir wa taqwa dalam satu konteks, maka albir kebaikan ya kebaikan. Taqwa adalah meninggalkan perintah Allah dan menjalankan larangannya. Akan tetapi ketika albir itu disebutkan sendiri, contohnya walaisal birra, gitu kan? Itu maknanya kebaikan saja, gitu kan? Kebaikan dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang bertakwalah kepada Allah, itu juga kebaikan, gitu kan? Jadi saling melengkapi, ya. Intinya ketika Islam dan iman disatukan dalam satu konteks, maka berbeda maknanya. Islam itu sendiri, iman itu sendiri. Akan tetapi ketika Islam dan iman disebutkan dalam salah satunya saja, maka Islam itu iman, iman itu Islam. Seperti itu. Ya. Kemudian para ulama menggambarkan tentang pokok-pokok agama ini. Setiap orang muslim punya pohon, ya, punya pohon.
Nah, rantingnya ini rukun Islam. Tadi rukun Islam apa aja? Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Nah, ini adalah rantingnya. Nah, adapun akarnya adalah rukun apa? Rukun iman. Tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada qada. Nah, maka setiap manusia itu punya pohon tersebut, ya. Ranting-rantingnya itu adalah rukun Islam, kemudian akarnya adalah rukun iman. Lalu ihsan di mana? Ihsan adalah sebagai penghiasnya. Ihsan adalah sebagai penghiasnya. Dikasih pupuk, dikasih disiram setiap hari dengan cara ihsan kita. Maka ketika kita punya ranting dan akarnya, lalu kita melaksanakan ihsan, maka pohon kita akan semakin baik setiap hari, seperti itu. Nah, apabila rantingnya salah satunya tidak terpenuhi, contohnya dia nggak melaksanakan haji, maka tidak mati pohonnya. Kemudian puasa, dia tidak puasa, maka pohonnya tidak mati, cuma rusak. Contohnya dia tidak zakat, maka pohonnya akan rusak. Nah, kecuali sholat, sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam, maka pohon ini sudah mati. Termasuk syahadat, kata para ulama, ini adalah ranting yang ranting yang terpenting, ya. Kalau ranting ini putus, maka semuanya akan putus, ya. Itu untuk rukun Islam. Akan tetapi akarnya nih, kalau salah satu di antara akar ini hilang, maka pohon ini langsung mati. Contohnya, kita tidak beriman kepada Allah, otomatis. Kemudian kita tidak beriman kepada malaikatnya Allah, kita tidak beriman adanya malaikat Jibril, langsung mati pohonnya. Contohnya, kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada Al-Quran, tapi kita tidak beriman kepada Injil yang Allah turunkan, kita tidak beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, maka ranting ini pohon ini akan mati. Termasuk Rasulullah juga, kita beriman kepada Nabi Allah, Rasulullah, tapi kita tidak beriman bahwasanya ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, Nabi Daud, maka ranting atau pohon ini akan mati. Termasuk hari akhir, qada dan qadar. Ya, seperti itu. Maka setiap muslim kita masing-masing punya pohon. Akan tetapi kualitas pohonnya itu kita bisa perbaiki, kita bisa indahkan dengan cara ihsan itu. Dengan cara ihsan, ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini untuk fondasi atau pokok-pokok agama kita. Yang pertama ada Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab dalam hadis ini. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan kembali. Qala sadaqta fa akhbirni an al-islam, kemudian fa akhbirni an as-sa'ah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, beritahukan aku kapan hari kiamat. Nah, kemudian apa yang jawab Rasulullah? Mal mas'ulu anha a'lam min as-sa'il. Rasulullah cerdas. Rasulullah bertanya lagi, mengungkapkan pendapatnya. Bukankah orang yang ditanya itu lebih baik, atau orang yang bertanya itu lebih baik, lebih mengetahui daripada orang ditanya? Engkau lebih tahu pasti kapan hari kiamat. Nah, akan tetapi Rasulullah di sini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat, ya, tidak tahu kapan hari kiamat, ya. Makanya terjadi beberapa tahun kemarin kan ada isu katanya 2020 kiamat, 2012 kiamat, ya, sampai difilmkan kan waktu itu, ya. Itu sebenarnya peramal kan, itu intinya peramal. Bahkan akhir-akhir ini muncul dai yang mengatakan bahwasanya hari kiamat berapa tahun lagi akan terjadi duhun, tanggal 15 hari Jumat, gitu kan, pada Ramadan akan terjadi guncangan, gentaman yang menyebabkan akan datangnya hari kiamat.
Apa bedanya orang tersebut dengan peramal gitu kan? Yang meramalkan terjadinya kiamat. Ini Rasulullah sebaik-baik para nabi. Kata Rasulullah, ana sayyidul Adam, aku yang orang terbaik di antara Bani Adam. Tidak tahu kapan hari kiamat, gitu kan? Sebenarnya orang yang menerka-nerka hari kiamat, dia adalah orang tergalau sebenarnya, orang tergalau di muka bumi ini. Kalau ucapannya nggak benar, maka akan pertanyakan, gitu kan? Akan pertanyakan, semoga hari ini nanti kiamat, semoga hari ini kiamat ya, supaya membenarkan ucapannya. Nah, makanya kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya ini mengatakan, wa ma nasma'u min ba'di ahli syuhudan anna umar dunya kada wa kada. Kita mendengar bahwasanya sebagian peramal gitu mengatakan bahwasanya umur dunia ini sebentar lagi, sekian ratus tahun lagi, sekian puluh tahun lagi. Qiyasan ala ma madha fa innahu yajibu alaina an naqula bi alsinatina wa qulubina kadzabtum. Maka kita sebagai muslim yang bijak, kita harus meyakini, wajib kita yakini di ucapan kita dan di hati kita bahwasanya orang tersebut adalah kadzab, orang pendusta. Wa man sadaqa bi hadza fa huwa kafir, kata Syekh Utsaimin. Dan barang siapa yang membenarkan hal tersebut, maka dia sudah kafir, kata. Subhanallah. Berapa dahsyatnya gitu kan? Media sekarang kan menggambarkan, men-share, mudah-mudah men-share, padahal kita tidak tahu kontentikan hal tersebut. Di sini Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat, gitu kan? Berarti kalau orang sudah bisa meramal hari kiamat, ia seolah-olah lebih tahu dari Muhammad SAW. Dia seolah-olah lebih tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ketika itu ada yang mengatakan di dalam ayat yas'alunaka 'anis sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tersebut hanya Allah yang memilikinya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan aku oleh Allah diberikan hanya sedikit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadaku. Sahabat juga ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah? Wa ma a'dadta lis-sa'ah. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab hari kiamat hari tahun segini, ini dia tidak mengetahui. Tapi Rasulullah mengatakan wa ma a'dadta lis-sa'ah. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Memang Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang tanda-tandanya. Contohnya hari Jumat. Tapi kita tidak tahu Jumatnya Jumat kapan. Yang dimana kita akan juga diberitahu oleh Rasulullah setelah hadis ini, setelah konteks ini tentang tanda-tandanya. Tapi kata Rasulullah SAW, begitu wasa'ah kahatain. Aku diutus dengan harinya kiamat bagaikan dua jari. Dua jari ini, antara jari tengah dan jari telunjuk, seperti itu. Jadi tinggal sedikit lagi memang. Tapi kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi dengan pastinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Kemudian kata orang tersebut, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau kamu tidak tahu kapan hari kiamat, Rasulullah sebutkan kepada kami tentang tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tandanya antalidal ammata rabbataha, atau antalidal ammata rabbataha, yaitu wa antara al-huffata al-urata 'alata ya'asya'i yadrawuna fil bunyan. Tanda yang pertama adalah apabila seseorang budak melahirkan tuannya. Ada dua tafsiran di sini. Yang pertama adalah seorang budak yang didatangi oleh majikannya, kemudian budak tersebut melahirkan anaknya, yang dimana anaknya tersebut dijadikan tuan. Jadi kalau zaman dahulu, ketika budak itu didatangi oleh majikannya, ketika budak itu hamil, kemudian budak itu melahirkan, maka otomatis anaknya itu mengikuti bapaknya, dimana bapaknya ini kan merdeka gitu kan, tuannya. Maka hadis ini menunjukkan seorang budak yang melahirkan tuannya, seperti itu. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua dikatakan dalam Ibnu Rajab, oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya. Ibnu Rajab mengatakan tafsiran yang kedua adalah karena banyaknya peperangan dan banyaknya perbudakan,
sehingga anaknya itu membeli ibunya sendiri dan tidak tahu kalau itu ibunya. Seperti itu. Jadi anaknya merdeka, dia beli budak dan dia tidak tahu kalau budak itu adalah ibunya sendiri. Seperti itu. Dan ini tanda-tanda yang pertama. Ibnu Rajab mengatakan di sini bahwasanya akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak perbudakan terkait itu. Nah, kemudian yang kedua, wa antara al-khuffat al-urata 'alata ri'a asy-syahi yatatawwaruna fil bunyan. Kamu akan melihat, kata Rasulullah, seorang pengembala yang tidak bersandal dan tidak berpakaian compang-camping, yaitu mereka saling bersaing untuk meninggikan bangunan. Ya, antum kalau lihat ya Abu Dhabi yang sekarang ya, coba kita flashback 90 tahun atau 50 tahun yang sebelumnya, tidak ada gedung-gedung di sana. Bangsa Arab kata itu ketika melihat ada gedung 3 lantai, ini tanda-tanda kiamat nih katanya. Ada lagi gedung 5 lantai, ini tanda-tanda kiamat sebentar lagi. Terus sampai sekarang gedung yang tertinggi ada di mana, Pak? Ada di Jazirah Arab. Ada di Abu Dhabi, Burj Khalifa, ya, di mana itu berkilo-kilo itu bangunannya tertinggi, gitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Ini tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Orang-orang yang tadinya miskin, pengembala, dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, ya. Makanya tadi saya katakan 50 tahun kita flashback sebelumnya, orang-orang Arab itu miskin-miskin, tapi sekarang insya Allah kaya-kaya, bahkan mereka dapat membangun gedung yang tertinggi di dunia ini, gitu kan? Kemudian di antara tanda-tanda kiamat juga ada yang sudah terjadi, kemudian ada yang sudah berlalu dan sampai sekarang ada yang terjadi, dan ada juga tanda-tanda yang belum terjadi. Contohnya seperti Dajjal, Dukhon atau Dabbah, itu kan belum terjadi nanti. Ada yang seperti terjadi banyak peperangan, itu kan sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi peperangan seperti itu. Kemudian setelah diterangkan oleh Rasulullah tentang tanda-tandanya, dan kemudian ada banyak tanda-tanda lagi yang banyak dan dikatakan dalam hadis-hadis yang lain tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian melanjutkan lagi, firman tolaqa. Kemudian orang yang tadi nanya ini pergi tiba-tiba. Dikatakan suatu hari kata Rasulullah, cari dia. Pada waktu tidak ada tiba-tiba. Kemudian faladith tumaliyan. Tatkala itu 3 hari atau 4 hari berlangsung, malian adalah 3 hari. Kemudian Rasulullah memanggil lagi Umar. Wahai Umar, ya Umar, anta dari Ma'isaid. Wahai Umar, apakah kau ketahui kemarin tuh 3 hari kemarin atau lebih, kira-kira itu siapa yang bertanya? Kata Rasulullah. Maka Umar mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Rasulullah berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril yang mengajarkan ilmu kepada kita semua. Nah, seperti itu. Hadis yang kedua ini, hadis tentang pokok-pokok agama ini sudah kita bahas ini. Adapun faedahnya, yang pertama adalah tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun ma ashabi. Tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa duduk dalam satu majlis bersama para sahabatnya. Pemimpinnya kaum muslimin Nabi waktu itu. Kalau sekarang mungkin presiden tidak bisa duduk langsung dengan rakyatnya langsung, harus ada bodyguard, ya, harus ada bodyguard. Ketika itu Rasulullah SAW tawadhu. Kalau kita lihat Umar bin Khattab, ya, ini menurun kepada para sahabat yang lain. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan kala itu Umar bin Khattab ingin perang bersama Romawi. Para Romawi itu, kerajaan Romawi takut, sehingga para Romawi, kerajaan Romawi ini mengutus satu utusan datang ke Umar bin Khattab. Ditanya, mana Umar? Mana pemimpin kalian? Kata para sahabat tuh di situ. Kita tahu bahwa Umar kali itu sedang tidur di tikar, ya, di tikar di jalanan waktu itu. Ini pemimpin kalian? Nah, ini adalah pemimpin kalian. Ini adalah raja kita. Ya, ini menurun kepada para sahabat yang lainnya. Tawadhu'nya Rasulullah SAW menurun kepada para sahabat yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, annal malaikata tastati'u an tansimal insan. Bahwa sesungguhnya malaikat dengan kudrah Allah, dengan izin Allah bisa menyerupai manusia. Ya, tadi buktinya Jibril menyerupai orang yang berambut hitam, kemudian berpakaian sangat putih.
Dan sebagian riwayat mengatakan orang tersebut mirip dengan sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu wajahnya mirip dengan sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Itu faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, ada yang berhubungan dengan ilmu, yaitu adab-adabnya ketika menghadiri majlis. Jibril sudah mengajarkan kepada kita bagaimana ihtiramnya, pengagungannya kepada Rasulullah SAW ketika di suatu majlis. Beliau duduk dekat Rasulullah SAW, kemudian duduk, kemudian tangannya diletakkan di atas pahanya, kemudian Jibril seolah sedang murid yang bertumbuh di hadapan gurunya. Kemudian yang kelima, yang keempat, ana menurut kita hal soal wal jawab. Di antara metode dalam pembelajaran adalah soal dan jawab. Ada soal, ada jawab. Jadi kalau ada yang tidak diketahui, ada yang tidak paham, bisa bertanya. Nanti orang yang paham dalam tersebut bisa menjawabnya. Fas'aluna wa dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian selanjutnya, annal Islam salatu darajat. Sesungguhnya Islam ada 3 derajat. Derajat Islam, iman, dan ihsan. Kemudian selanjutnya annal iman amalul qalbi wal Islam amalul dhahir. Sesungguhnya amalan iman adalah amalan hati. Kemudian amalan Islam, rukun Islam adalah amalan dhahir. Keduanya memiliki keutamaan. Akan tetapi amalan hati itu lebih utama daripada amalan dhahir. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang terbaik setelah Rasulullah. Karena apa? Karena amalan hatinya. Ketika itu Abu Bakar dikatakan bahwasanya imannya Abu Bakar itu bisa mengalahkan setengahnya penduduk dunia ini. Karena imannya Abu Bakar itu mengalahkan amal-amalan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, langsung percaya. Ketika Rasulullah turun ayat ini, langsung percaya. Makanya iman Abu Bakar ketika ditimbang dengan dunia, maka setengahnya dunia akan kalah dengan imannya Abu Bakar. Dan yang terakhir, an-nasa'ata la ya'lamuha illallah. Sesungguhnya hari kiamat tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini faedah yang sedikit dikatakan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya. Ada banyak faedah lagi sebenarnya dalam hadis ini. Kita cukupkan untuk faedah yang seperti itu saja. Baik, karena waktu sudah jam 11.10, mungkin dari para ikhwah ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kan? Ya, ya. Ya. Saya pernah lihat yang menafsirkan seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang bilang jadi menghardik gitu. Ya seperti apa, anak udah durhaka sama orang tuanya gitu. Bahkan Ya memang betul, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya antar dalam mata robbataha, yaitu ketika seseorang budak melahirkan tuanya, seolah-olah itu menggambarkan bahwasanya kondisi tersebut seorang orang tua yang seolah-olah dia sebagai budak bagi anaknya gitu ya. Ya, cuman tafsir yang paling tepat dikatakan dalam kitab ini, dalam Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarh Al-Munawi, yang pertama, pendapat yang pertama yang paling kuat gitu. Pendapat yang bahwasanya seorang budak melahirkan tuannya dikarenakan budak tersebut didatangi oleh majikannya, karena banyaknya perbudakan dan peperangan ketika itu. Seperti Allah a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi nanti saya bertanya. Ada yang besar. Wah. Ya. Ada lagi, Pak? Ya.
Ya. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Berkenaan tentang hadis dhaif, memang di sini ada beberapa pendapat di antara ulama. Adapun pendapat yang paling lemah adalah ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif mutlak boleh diamalkan, mau itu dhaif yang dhaif banget atau dhaif yang tidak yang jaga tadi. Nah, ini pendapat yang sangat lemah. Akan tetapi pendapat yang membolehkan di antara Imam Syafi'i bahwasanya boleh hadis dhaif diamalkan dengan dengan beberapa syarat. Pertama, contohnya hadis dhaifnya tadi tidak terlalu dhaif. Kemudian hadis dhaifnya juga ada penguat dari hadis hasan yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam fadhail a'mal saja. Ya, dalam fadhail a'mal saja. Adapun contohnya, saya belum membuka lagi untuk hadis-hadisnya tentang hadis fadhail a'mal. Intinya hadis dhaif ini boleh diamalkan, ya, boleh diamalkan sebagian para ulama ketika dalam masalah fadhail a'mal, keutamaan amal gitu kan. Untuk memotivasi kita untuk senantiasa terus beramal. Seperti itu. Dan ini bahkan kalau pendekatan para ulama ini memang cukup menarik juga dalam hadis dhaif ini. Cuman saya lebih contoh dalam hal tersebut. Kenapa kalau ada hadis hasan, kenapa kita hadis sahih dan hasan, kenapa kita nggak pakai hadis sahih dan hasan saja gitu kan? Gitu. Kita lebih ihtiyatan, lebih berhati-hati lagi ketika kita bisa mengamalkan hadis itu dengan hadis sahih dan hasan. Kita bisa lebih hati-hati lagi. Ya, seperti itu. Cukup ya Pak. Terakhir mungkin saya akan bertanya. Yang bisa bertanya nanti dapat hadiah insyaallah. Ya, silakan. Siapa yang bisa menerangkan iman dan Islam satu konteks dan iman dan Islam berbeda konteks tadi? Silakan. Beserta contohnya. Ya. Ketika iman dan Islam dikatakan dalam satu konteks, bagaimana? Ketika Islam dan iman itu berbeda konteksnya, bagaimana? Pak Bangsa, silakan. Silakan bisa mencoba. Islam adalah Apabila beribadah dengan kepada Allah dengan tidak mensekutukannya, ya. Dan tauhidnya. Ya, maksudnya kalau ketika tadi kan dijelaskan nih, Islam beriman dan konteks artinya apa? Islam dan iman beda konteks bagaimana? Yang pertama, ketika Islam dan iman satu konteks bagaimana? Silakan yang bisa jawab, misalnya dapat hadiahnya buku. Ya silakan Pak Joko. Kalau Islam itu adalah amalan zahir. Ya. Dan iman itu adalah amalan batin. Ya. Maka ketika dalam satu konteks jika seseorang itu sudah beriman, berarti dia itu sudah Islam. Itu kalau apa? Oh, yang satu konteks itu. Berbeda konteks. Ini kan yang satu konteks dulu terangin Pak. Islam dan iman satu konteks, maka artinya tadi Islam itu amalan zahir. Iman itu adalah amalan batin. Tapi kalau dalam satu konteks berbeda konteks. Apabila orang itu beriman, berarti orang itu Islam. Terus apabila tidak iman, apabila orang itu Islam belum tentu beriman. Bukan, kalau yang di sini, iman itu Islam, Islam itu iman seperti itu. Insyaallah cukup. Pak. Kan, Pak. Ya. Sedikit kita jelaskan kembali. Jadi ketika Islam dan iman satu konteks hadis, ya. Satu konteks hadis atau satu konteks ayat, maka Islam itu amalan dohir, iman itu amalan batin. Paham sampai sini ya? Ketika Islam dan iman beda, beda konteksnya. Islam dalam hadis Muslim doang disebutin. Dalam suatu hadis iman doang disebutin. Maka Islam itu iman itu Islam.
Contohnya tadi, al-muslim man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang bisa menjaga lisannya dan tangannya, tidak mengganggu sesama muslimnya. Muslim di sini iman juga gitu dia. Yang lainnya juga al-iman lebih sesungguhnya iman itu memiliki cabang, gitu kan? Yang dimaksud iman ini dia Islam juga, kayak gitu. Ini pembahasan tentang dalam satu konteks atau berbeda konteks. Nah, kalau yang ini itu derajat tingkatan agama ini. Ada orang Islam, ada orang iman, ada orang ihsan. Kalau ihsan pasti iman, pasti Islam. Tapi kalau Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Gitu. Paham bisa sampai sini ya? Coba paham. Kalau mencapai derajat ihsan, apakah harus menuntut ilmu, apa ada yang menuntut ilmu tapi mencapai derajat ihsan? Ya tentunya dalam menuntut ilmu tadi kan saya katakan bagaimana kita bisa mendapati derajat ihsan. Pertama kita harus belajar tauhid. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa meraqabatullah, bagaimana kita bisa selalu diawasi oleh Allah kalau kita gak punya ilmunya, gitu kan? Di antara menunjang kita bisa ihsan dengan cara kita belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah. Allah ini menciptakan kita, Allah ini sami, Allah ini mendengar, Allah ini basir, Allah ini melihat, gitu kan? Allah ini mempunyai ilmu. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah yang mengetahuinya, gitu kan? Tentunya dengan ilmu. Gak ada ujung-ujung gitu ya. Ujung-ujung ihsan juga ada. Ya. Pasti semuanya butuh proses. Ya. Para ulama pun yang menyampai derajat ihsan pasti mereka punya ilmu dan mereka mengamalkannya. Seperti itu. Ya. Cukup ya kan? Ada yang tanya lagi? Terakhir. Kan yang dibahas tentang ihsan ya. Ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ada ayat yang tertinggi. Jika engkau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Ya. Dan berkaitan dengan sholat itu, bagaimana kita itu kalau sholat itu seakan-akan kita melihat Allah atau khusyuk lah. Itu tips-tipsnya gimana ya? Ya, baik. Untuk tips-tipsnya Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbakum. Ketika salah seorang salat di antara kalian, sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat sama Allah. Bermunajat dalam bahasa Arab itu artinya sedang berbincang langsung face to face. Saya dengan bermunajat dengan atasan saya, sedang bermunajat gitu kan. Sedang berbincang langsung. Ya, itu artinya ketika kita sholat, hadirkan di dalam hati kita, niat kita nih, hati kita, bahwasanya kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis Sahih Muslim? Ketika hamba aku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka apa jawaban Allah? Hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Majadani abdi. Sungguhnya hambaku sudah mengagungkanku. Ketika kita mengatakan Malik yaumiddin, asna alaihi abdi, hambaku sedang memujiku, hambaku sedang mengangkatku, seperti itu. Itu artinya ketika kita sholat, tidak sadar atau tidak sadar, ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, Allah itu sedang berinteraksi dengan kita di dalam hadis seperti itu. Jadi tipsnya ketika kita sholat, seperti sebagaimana kita belajar di hadis kemarin, hadirkan niat, karena niat ini membedakan amal satu dan amal yang lainnya. Kemudian ketika kita sholat, yakin kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Seolah-olah kita melihat Allah gitu. Bukan dengan mata kita tidak bisa melihat Allah. Dengan hati kita seolah-olah kita melihat Allah. Bayangkan kalau kita kerja nih di suatu perusahaan kan. Kalau kita menghadirkan bos kita seolah kita lihat bos gitu kan. Lagi bagian apa gitu kan? Lagi bagian proyek, kita hadirkan bos itu lihat kita, pasti kita akan apa? Kerja keras gitu, menghasilkan atau bekerja dengan semaksimal mungkin. Bos aku lagi lihat aku nih, atau kita lagi lihat bos aku di depan, seolah-olah di depan. Atau kalau nggak bisa gitu, seolah-olah bos kita lagi melihat kita. Oh, malu saya nggak ada bos nih, padahal bosnya di kantor. Seperti itu, ya. Paham Pak? Salah ya, seperti itu ya Pak.
Mungkin jawaban dari saya seperti itu ya. Jadi hadirkan niat kita, hati kita bahwasanya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keprofesionalan kita dalam sholat itu bisa terjaga. Kadang kita kurang khusyuk kalau sholat di masjid itu, anak-anak ya, anak-anak ribut gitu kan, anak-anak ngobrol, tendang-tendangan, itu yang membuat kita gak khusyuk sholat ya. Makanya agak risih juga kalau seandainya anak-anak itu ketika sholat itu ya berisik gitu, bisa mengganggu konsentrasi khusyuk kita ketika sholat ya. Baik, seperti itu mungkin cukup ya Pak. Baik, para sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Semoga dengan ini ilmu kita bertambah, terlebih lagi dengan apa yang kita sudah pelajari, kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Semoga ilmu yang sedikit dari ana ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Yang salah itu datangnya dari saya pribadi, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.